البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya hak-hak tersebut ikhwani fillah kita semua dituntut untuk mewujudkannya. Kemudian juga telah kita baca perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan tempat di mana beliau berhijrah. Na'am baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Rasulullah sangat mencintai kota Makkah. Apa sebabnya? Indak Muhammad. Nah, karena kota Makkah adalah kota yang paling Allah cintai. Ahabbul ardi ilallah. Yang kedua, karena itu adalah negeri yang paling baik di sisi Allah. La khairu ardillah. Yang ketiga, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dan tumbuh berkembang di tempat tersebut, sehingga secara tabiat seseorang mencintai tempat di mana dia dilahirkan dan tempat di mana dia tumbuh berkembang. Taib. Ahsanta, ijlis. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Indak ya Nabil. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk bin nazarah anisyirki wa yad'u ila tauhid. Diutus untuk apa? Memperingatkan manusia dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Ba'athahullah. Pada kata ini ya kawan, Allah mengutus beliau, menunjukkan beliau itu utusan. Dan kemarin kita ambil faidah dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya qawaidul Islam arba'. Apa saja itu Ridwan? Dalun. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dalilun, yaitu Al-Quran. Mubayyinun wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat mustadillun, yaitu ul ilmi, yaitu al ulama. Ini pilar-pilar agama kita ya kawan. Dalun, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita ibadahi. Dalilun adalah Al-Quran. Kemudian mubayyin yang menjelaskan dalil, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustadillun yang mencari dalil, yaitu para ulama. Taib.
Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan apa? Hendak apa surah? Dengan diturunkannya surat Al-Muddathir. Di bagian mana yang menunjukkan beliau diangkat menjadi rasul? Nah, di bagian mana dari kalimat-kalimat pada ayat-ayat tersebut? Yang mana? Yang mana kalau beliau itu diutus sebagai rasul? Di mana Bapak Ahmad? Pada kalimat qum fa'anzir. Nah, berdirilah dan beri peringatan. Nah, di situ beliau diperintahkan untuk apa? Berdiri menegakkan perintah agar memberikan peringatan kepada manusia. Baik. Pada kalimat ya ayyuhal muddathir, apakah padanya berisi hardikan atau celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berselimut? Indah Aba Abdur Razak. Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muddathir. Nah, apakah ini mengandung makna celaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya atau bagaimana? Tidak. Terus? Nah, bahkan panggilan tersebut ikhwanifillah menunjukkan panggilan kelembutan sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Sebagaimana kebiasaan Arab dalam balaghah mereka, ikhwan, apabila ingin memanggil dengan lebih lembut kepada yang dipanggil, naam, maka dipanggil dengan apa? Dengan panggilan yang diambil dari keadaan orang yang dipanggil tersebut. Melihat keadaannya. Ketika Nabi saat itu dalam kondisi berselimut, Allah Subhanahu wa taala panggil dengan ya ayyuhal muddathir. Juga di ayat yang lain ya ayyuhal muzzammil. Ini untuk semakin menunjukkan lembutnya Allah Subhanahu wa taala dalam memanggil nabinya. Nah, jadi ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab karena Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan tentang tafsir dari ayat-ayat di surat ini. Pertemuan yang lalu kita sampai pada kum fa'anzir. Wa ma'na kum fa'anzir yungziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Ini jelas. Naam. Hendaknya engkau wahai Muhammad memperingatkan manusia dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu hendaklah engkau agungkan. Nah, kemana ada faedah juga. Pengagungan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi berapa perkara? Pengagungan Allah Subhanahu wa taala meliputi berapa perkara, Pak Albin? Hadir enggak kemarin? Hah? Hadir, apa saja? Ada 5. Pengagungan dari sisi rububiyah, terus pengagungan dari sisi uluhiyah Allah dengan tidak beribadah kecuali kepadanya. Yang ketiga, pengagungan dari sisi nama-nama dan sifat Allah. Yang keempat, pengagungan pada apa? Syariat dan perintah-perintah Allah. Yang kelima, qada dan qadar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada apa? Qada dan qadarnya.
semua takdir yang Allah tetapkan kita agungkan, kita terima, kita yakini itu yang paling bagusnya untuk kita. Sehingga seorang muslim kalau betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ikhwani fillah akan sangat tenang, nyaman, tidak galau. Kenapa? Karena dia punya Rabb, punya zat yang mengatur kehidupannya. Tinggal dia mewujudkan tugasnya sebagai hamba. Qala wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anis syirki. Ini penafsiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Baik. Dan ini adalah qaul 'ammatil mufassirin, ikhwan. Makna wa thiyabaka fatahhir ay naqqi a'malaka anisyirk, sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sa'id bin Zubair mengatakan wa qalbaka wa niyyataka fatahhir. Hatimu dan niatan-niatanmu maka hendaknya engkau bersihkan. Bersihkan dari apa? Campuran-campuran kesyirikan, campuran niatan yang buruk. Juga datang dari Qatadah dan Mujahid yang semisal. Mereka berdua mengatakan nafsaka fatahhir 'anil dzambi. Jiwamu maka sucikanlah dari dosa-dosa. Naam. Nah, berarti para a'imah ini ikhwan, mereka memaknakan thiyab dengan amal atau dengan jiwa atau dengan hati. Taib. Jadi pakaian merupakan bentuk kinayah, ya, perumpamaan dari apa? Perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibrahim, juga Al-Dhahhak, Ibrahim An-Nakhai maksudnya, Al-Dhahhak, Imam Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri. Dan ini sesuai dengan sastra Arab, ikhwan. Bukan majaz. Bukan majaz. Nah, tapi itu memang secara kaidah bahasa Arab hak. Kenapa? Karena orang Arab kalau ingin menyebut seorang yang saleh, maka dikatakan innahu latahirut thiyab. Sungguhnya dia itu seorang yang apa? Pakaiannya bersih, pakaiannya apa? Suci. Maksudnya apa? Seorang yang saleh. Naam. Dan ketika menyebut seorang yang fajir, seorang banyak maksiat, maka dikatakan la khabithul thiyab, ya, pakaiannya khabith, pakaiannya buruk. Naam. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tegaskan dalam Ighatsatul Lahfan, wa jumhurul mufassirin minas salafi wa man ba'dahum ala anna al-murada bits-thiyabi hahuna al-qalbu wal muradu bit-taharah islahul a'mali wal akhlaq. Jumhur ahli tafsir dari kalangan para salaf serta generasi setelah mereka menyatakan bahwasanya maksud dari thiyab, maksud dari pakaian dalam ayat ini adalah hati, al-qalb. Dan yang dimaksud dengan taharah, dengan kesucian adalah apa? Islahul a'mal, memperbagus amalan-amalan dan memperbagus akhlak. Baik. Nah, inilah pentingnya kita merujuk kepada penafsiran salaf. Baik, jadi bukan maksudnya thiyabaka fatahhir hanya sekedar berarti pakaianmu cuci bersih, pakai rinso, pakai songklin. Nah, tapi pakaian di sini lebih dari sekedar itu, karena di sana ada sesuatu yang lebih penting untuk kita bersihkan. Nah, dan yang menguatkan penafsiran ini beberapa hal, ikhwan. Yang pertama, telah datang di dalam Al-Quran penggunaan pakaian untuk amalan. Jadi amalan
dikatakan atau didatangkan dengan ungkapan pakaian seperti pada ayat walibasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, pakaian ketakwaan, bukan kemudian pakaian takwa pakai koko, bukan. Ya, libasut taqwa, pakaian ketakwaan, maksudnya apa? Amalan-amalan ketakwaan itulah yang paling bagusnya yang akan menjadi apa? Menjadi hiasan seseorang, ya kawan. Ketika seorang berhias dengan amalan-amalan soleh, walaupun pakaiannya sederhana, pakaiannya mungkin lusuh, tapi tatkala dia menghiasi dirinya dengan amalan soleh akan terpancar kebaikan, akan terpancar kebagusan. Yang kedua, penggunaan pakaian kata asyab untuk mengibaratkan atau mengungkapkan tentang jiwa dan hati itu juga datang dari Arab dalam syair-syair mereka, seperti perkataan Antarah, fasyakattu birramhil asammi thiyabahu laisal karimu 'alal qana bimuharrami. Fasyakattu birramhil asammi thiyabahu. Thiyabah maksudnya apa? Nafsahu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling kuat ikhwanifillah juga, yang menunjukkan bahwasanya maksud wa thiyabaka fatahhir bukan maksudnya adalah untuk mensucikan pakaian dari najis, yaitu anna hadhil ayah nazalat fi awalil Islam qabla an tufradas salatu wa tujaba laha taharah. Bahwasanya ayat ini turun di awal-awal Islam, sebelum diwajibkan salat dan sebelum diwajibkan taharah untuk salat. Nah, ini 3 alasan. Antum yang hendaknya diingat 2 dari 3 alasan ini yang paling penting, yaitu yang pertama, penggunaan libas dalam bahasa Arab dalam Al-Quran juga datang di ayat yang lain menunjukkan amalan walibasut taqwa. Yang kedua, ayat ini turun di awal-awal Islam, padahal saat itu belum ada kewajiban salat dan kewajiban wudu. Berarti wathiyabaka fatahhir maksudnya tahhir a'malak, tahhir qalbak, tahhir nafsak. Berarti sucikan amalanmu, sucikan jiwamu dari kesyirikan-kesyirikan. Nah, ini 3 alasan bagus untuk diingat-ingat, ikhwan. Kenapa? Surat yang kedua yang turun setelah Al-Alaq, berarti apa? Belum ada syariat salat, belum ada syariat wudu. Sehingga kesimpulan dari wathiyabaka fatahhir maksudnya apa? Yang diperintahkan untuk disucikan apa, Abah Muhammad? Mensucikan hati dan amalan. Nah, sucikan hati dari kotoran-kotoran kesyirikan. Mensucikannya apa? Ya dengan tauhid. Warujza fahjur. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ar-rujza al-asnam. Baik. Wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahlaha. Allah katakan ar-rujza fahjur. War-rujza fahjur. Ini bab istighal atau bukan? Hendak Ridwan? War-rujza fahjur. Bab istighal atau bukan? Daim. Nah, bukan termasuk bab istighal. Kenapa? Karena pada fiilnya ikhwani fillah, nah,
dia tidak beramal kepada kepada dhamir yang kembali kepada isim yang ada di depannya. Berarti ini babnya bab apa? Bab takdim maf'ul ala fi'lih. Berarti warujza fahjur, ar-rujza di sini maf'ulun bih muqaddam, fahjur apa? Fi'il. Paham? Tapi kalau kita katakan warujza fahjurhu, nah itu baru masuk bab istighal. Mafhum? Nah. Baik, kita kembali ke pembahasan umumnya. Mana ar-rujza ikhwan? Al-asnam. Baik. Atau juga dikatakan al-authan. Berhala. Dan makna ar-rujza warijz yaitu al-azab. Dinamakan berhala-berhala dengan rijzan. Kenapa? Karena itu merupakan sebab turunnya azab yang abadi kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut berhala-berhala itu dengan istilah ar-rujzu. Yang maknanya apa tadi? Asal makna dari ar-rujzu bermakna azab. Disebut berhala-berhala dengan istilah ar-rujzu. Kenapa? Karena berhala-berhala itu menjadi sebab terazabnya orang-orang yang menyembahnya. Fahjur kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha, yaitu tinggalkanlah dan berlepas dirilah engkau darinya dan dari para pelakunya. Berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan berhala-berhala dan berlepas diri dari berhala-berhala tersebut, juga sekaligus berlepas diri dari orang-orang yang menyembah berhala itu. Ini cakupan dari makna fahjur, yang hakikat kata hajara ikhwani fillah ini asal maknanya adalah apa? Al-qata', al-qati'ah, yaitu berarti kita putus hubungan. Namanya putus hubungan sudah tidak usah apa? Tidak usah sama sekali berhubungan dengannya. Dan juga apa? Selain pemutusan terkandung di dalamnya kebencian. Ini hakikat hajar. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala sebutkan 3 unsur untuk betul-betul seorang memenuhi ayat ini, warujza fahjur, yaitu meninggalkannya, berlepas diri darinya, dan berlepas diri dari para pelakunya. Nah, meninggalkan tok tidak cukup. Kenapa? Karena banyak manusia terkadang meninggalkan suatu perkara tapi hatinya masih terkait dengannya. Sebenarnya hatinya senang, hatinya suka. Ini belum cukup, tapi meninggalkan dan berlepas diri. Namanya bara'ah, berlepas diri yang diiringi dengan kebencian. Baik. Nah, ini makna ringkas untuk ayat-ayat di awal surat Al-Muddathir. Pahami dengan baik yang berhubungan dengan perkara tauhid. Kemudian Syekh mengatakan, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-'ashri 'urija bihi ila as-sama' wa furidat 'alaihi as-salawatul khamsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil
perkara ini selama 10 tahun, menyeru manusia kepada tauhid. Naam. Jadi setelah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid, menyeru kepada keikhlasan, nah Rasulullah tunaikan tugas itu terus menerus, nah selama 10 tahun. Kemudian baru setelah 10 tahun urija bihi ila sama, Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan beliau ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkanlah atas beliau salat 5 waktu. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang waktu mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti 10 tahun belum disyariatkan untuk salat, demikian pula taharah tentunya akhwan, tapi semuanya berhubungan dengan perkara tauhid. Walaupun telah kita lewati pada pembahasan di kitab-kitab yang lain akhwanifillah tentang permasalahan Isra Mi'raj, kita tidak mendapati dalil yang kuat, dalil yang sahih dan sharih tentang waktunya kapan. Apakah tahun ke-10 ataukah sebelumnya ataukah setelahnya. Cuman yang kita bisa memastikan kapan dalam permasalahan Isra Mi'raj, kita bisa memastikan kapan itu terjadinya, Maulana. Nah, yaitu setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan sebelum beliau berhijrah, yaitu pada rentang waktu ini. Intinya sebelum Nabi hijrah. Nah, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, sebelum hijrah. Adapun tahun keberapanya ini wallahu taala alam. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Thalathatul Usul, nah, terjadinya pada tahun berapa berarti? Tahun ke-10. Nah, dan mengenai Isra wal Mi'raj dibahas oleh para a'immah dalam kitab-kitab akidah, karena Isra Mi'raj akhwanifillah merupakan peristiwa besar yang menunjukkan tentang kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah taala tentang yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was sadad.